Qin Chen dengan santai melihat harta karun di depannya. Itu adalah pisau lebar seukuran pintu, yang dihargai 10.000 poin, tapi pisau lebar ini sangat aneh dan sangat besar. Ini adalah pedang perang tingkat rendah dari senjata sage surgawi. Namun, itu adalah produk yang bagus dari kelas rendah. Itu seharusnya disempurnakan selama lebih dari 300 tahun. Tatapan Qin Chen sedikit bergeser, dan tatapannya bersinar pada sebuah pedang lainnya, dan segera dia tahu berbagai efek, formasi terukir, dan bahan pedang itu. Sekarang, hanya dengan melihatnya saja, Qin Chen bisa menilai sesuatu, dan itu sangat detail. Luar biasa, saya khawatir, ini adalah tujuan sebenarnya dari kitab asal, tidak hanya untuk menstabilkan basis kultivasi saya, tetapi juga untuk memberi saya pemahaman yang komprehensif tentang semua hal di surga. Fikir Qin Chen. Apa yang paling tidak dimiliki Qin Chen di masa lalu adalah pengetahuan tentang surga, tetapi sekarang, setelah menyerap semua informasi buku kuno dari seluruh kuil harta karun, pengetahuan Qin Chen sangat dalam dan luas, dan dapat disebut yang pertama di Guanghan Mansion, bahkan kepala Guanghan Mansion dan kepala cabang Tiangong mungkin tidak seperti dia. Karena orang-orang ini tidak membaca semua kitab klasik di seluruh kuil harta karun. Tentu saja, buku klasik di sini hanya merekam sejarah beberapa karakter di surga, teknik material, keterampilan rahasia, dan kekuatan gaib, tetapi meskipun buku klasik ini sangat kuat, mereka hanya setara dengan pengetahuan bijak surgawi. Buku klasik seperti kekuatan guru suci tidak akan muncul di sini, jadi Qin Chen masih kekurangan beberapa latihan, rahasia, dan teknik tingkat atas. Qin Chen tidak tertarik pada harta lain untuk saat ini. Ketika datang untuk menyerang, dia memiliki pedang karat misterius dan hal-hal lain, dan ketika harus bersembunyi, dia juga memiliki cakram giok. Saat ini dia sangat membutuhkan beberapa harta spasial yang kuat, yang dapat digunakan untuk diintegrasikan ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, dan memperkuat efek cakram giok. Namun, harta ruang angkasa sangat mahal. Pertama, mari kita lihat harta apa yang cocok untukku. Ucap Qin Chen memasuki kuil senjata, semua jenis harta membuatnya terpesona, dan dia terus menonton, terutama beberapa harta seperti pedang, yang masih membuat Qin Chen cukup tertarik, dan kesadarannya terus menyapu. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah memasuki lantai yang lebih tinggi. Qin Chen berpikir, memancarkan niat pedang, memotivasi harta karun pedang di sini. Tiba-tiba, pedang yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan terinspirasi oleh niat pedang Qin Chen, dan memancarkan cahaya. Tapi tidak satu pun dari senjata pedang ini yang membuat Qin Chen puas. Tiba-tiba, Qin Chen tampaknya telah menyentuh senjata suci yang kuat. Di langit, cahaya pedang tajam dengan aura kuat terbang, menebas kekosongan, dan menebas ke arahnya. Qin Chen mengangkat tangannya, dan aura pedang ini segera dicubit olehnya, bergoyang, seperti ular roh, hampir memotong tubuh abadi Qin Chen. Luar biasa, gumam Qin Chen mundur sedikit di bawah aura pedang ini, dia hampir terluka oleh tebasan itu. Jika seorang sage jangka menengah umum di sini, dia mungkin terluka parah oleh serangan itu. Itu adalah senjata peringkat menengah sage surgawi. Dengan banyak bekas di atas bilahnya. Tampaknya seorang master tak tertandingi sedang berlatih ilmu pedang dan mengukir seni bela dirinya di atasnya. Namun, ketika melihat harganya, Qin Chen terdiam. Itu tertulis 40.000 poin kontribusi. Qin Chen mendesak jejak aura pedang karat misterius, dan tiba-tiba, prajurit bijak tua yang masih berseri-seri dengan niat membunuh tiba-tiba gemetar, seperti kucing yang ketakutan, dan tidak berani bergerak. Qin Chen terdiam. Setelah memiliki pedang karat yang misterius, para senjata suci lainnya tidak banyak menarik perhatiannya, kecuali mereka benar-benar melawan surga. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa besar harta di kuil, tidak mungkin senjata master guru suci muncul. Lebih baik memilih beberapa harta pertahanan untuk Chen Sisi, Ao Qingling, dan Qin Tingting. Hati Qin Chen tergerak.
Chen Sisi baik-baik saja, karena dia sudah memiliki peta Chang Yuan, dan memiliki warisan rubah peri berekor 9. Dia dilahirkan dengan teknik yang menawan, dan orang kuat biasa tidak bisa membuatnya terluka sama sekali. Tapi Ao Qingling dan Qin Tingting tidak seberbakat Chen Sisi. Untuk bertahan hidup di Tianjiao dan Guanghan Mansion, mereka masih membutuhkan beberapa harta pertahanan, setidaknya itu tidak dapat dengan mudah dihancurkan oleh beberapa master raksasa. Ini sangat penting, pikir Qin Chen masuk jauh-jauh, melihat berbagai harta pertahanan, dan setelah beberapa saat, dia sedikit tercengang. Semakin jauh dia masuk, semakin mahal harganya. Hei, harta ini tidak buruk. Tatapan Qin Chen tiba-tiba jatuh pada pakaian sutra Qian. Pakaian sutra itu sehalus satin, bersinar seperti langit berbintang, dan sangat cerah. Pakaian jangkrik langit berbintang terbuat dari sayap jangkrik langit berbintang. Harta karun surgawi tingkat menengah yang dapat menahan serangan kekuatan puncak dari orang bijak tingkat menengah untuk jangka waktu tertentu. Jangkrik langit berbintang adalah monster atribut luar angkasa dengan atribut luar angkasa. Harganya, 50.000 poin kontribusi. Ini sangat cocok dengan Ao Qingling. Sayangnya, harganya terlalu mahal. Qin Chen terus bergerak maju. Itu adalah perisai Void yang terbuat dari Void Spar. Setelah diaktifkan, ia dapat menahan serangan raksasa puncak di tengah sage surgawi, dan memiliki efek tersembunyi. Itu adalah harta pertahanan teratas, harganya, 50.000 poin kontribusi. Yang ini cocok untuk Qin Tingting. Tiba-tiba, ketika Qin Chen melihat harta karun lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah seluruh tubuh kain kasa putih salju. Di atas kain kasa lembut, itu bersinar dengan kecemerlangan, seperti terbuat dari bulu para dewa, memberi orang perasaan yang indah. Di antara banyak harta di sini, itu sangat mempesona seperti seorang ratu. Jubah bulu Phoenix terbuat dari bulu monster kuno Nine Phoenix. Ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, lembut dan nyaman. Itu dapat diintegrasikan ke dalam esensi suci, pas di permukaan tubuh, dan bahkan menyaring kotoran dalam energi suci surga dan bumi. Sehingga efisiensi pemakainya dalam menyerap energi suci langit dan bumi meningkat 30%. Harganya, 88.000 poin kontribusi. Baju kasa ini sangat cocok untuk Chen Sisi. Itu sudah cukup untuk meningkatkan kemampuan bertahan Sisi secara keseluruhan. Sayang sekali harganya tidak murah. 88.000 poin kontribusi setara dengan membunuh 3 master seperti Yin dan Yang Langjun. Bukan tidak mungkin, tetapi dalam kasus ini, itu membutuhkan terlalu banyak waktu. Saat Qin Chen terus berpikir, tiba-tiba, asal waktu dalam pikiran Qin Chen bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu di depannya yang menariknya. Mengikuti gerakan abnormal asal waktu, Qin Chen melihat spar tidak berwarna, memancarkan nafas waktu, tergantung di langit. Apakah ini asal-usul waktu? Tidak, ini adalah pertarungan waktu. Ucap Qin Chen menarik napas. Harta karun dengan kekuatan waktu. Ada desas-desus bahwa sekali seorang prajurit benar-benar menyerap spar waktu, dia akan dapat memahami sedikit aturan waktu. Harta karun semacam ini sangat bertentangan dengan langit, bagaimana bisa itu muncul begitu saja di kuil harta karun. Kemudian Qin Chen buru-buru melihat harganya. Pada pandangan ini, dia hampir muntah darah. Harganya, 880.000 poin kontribusi. Astaga, apakah ini perampokan? Tidak heran tidak ada yang ingin menukarnya. Hanya dalam sekejap, Qin Chen mengerti alasan kedatangannya. Menurut sebuah buku yang dia lihat sebelumnya, spar waktu bukanlah harta khusus di surga kuno. Meskipun jarang, spar waktu telah muncul berkali-kali karena sejarahnya yang panjang. Banyak orang besar dan orang kuat, mengetahui bahwa itu berharga, telah menghabiskan banyak uang untuk membeli, mencoba memahami makna mendalam dari spar waktu kecil itu. Namun, selama bertahun-tahun,
hampir tidak ada yang benar-benar memahami dan menguasai jejak waktu itu. Dalam banyak kasus, itu hanya sentuhan aturan waktu, dan tidak ada banyak peningkatan dalam budidaya seni bela diri dan kekuatan tempur. Seiring waktu berjalan, Spar waktu telah menjadi harta karun legendaris dengan nilai luar biasa, tetapi hanya sedikit orang yang mau menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Tetapi pada saat ini, meskipun Spar ini tidak memiliki banyak efek pada prajurit lain, tetapi itu penuh dengan daya tarik bagi Qin Chen. Prajurit lain mungkin tidak dapat memahami dan menguasainya, tetapi saya berbeda. Saya memiliki asal-usul waktu, dan dapat dengan mudah memahami makna mendalam dari waktu. Pikir Qin Chen tiba-tiba nafasnya jadi naik. Ia belum mampu mengendalikan asal mula waktu karena ia belum mampu memahami makna waktu yang mendalam. Tetapi jika dia memiliki spar waktu ini, semuanya akan berbeda. Apalagi dia secara terbuka menukar time spar, jika terjadi kecelakaan. Setelah menunjukkan makna waktu yang dalam, orang lain tidak akan menebak tentang asal-usul waktu, tetapi berpikir bahwa dia telah menguasai makna mendalam dari waktu dalam spar waktu. Ini adalah hasil yang saling menguntungkan. Spar waktu ini, aku harus menebusnya. Ucap Qin Chen bersumpah secara diam-diam, tetapi ketika dia melihat 800.000 poin kontribusi, dia sakit kepala lagi. Harga ini tidak bisa lagi disebut mahal, tetapi harga setinggi langit. Dia adalah murid yang baru saja bergabung dengan Tian Gong, di mana dia dapat menemukan begitu banyak poin kontribusi. Penyuling umum hanya dapat menukar poin kontribusi melalui penyulingan. Tetapi proses ini sangat lambat dan sulit. Misalnya, untuk seorang putra suci, Tian Gong akan menyediakan sekitar 3 bahan setiap 3 bulan, sedangkan putra suci harus menyerahkan senjata suci tingkat rendah surgawi. Artinya, setiap 3 bulan, hanya 500 poin yang dapat diperoleh, 2.000 poin setahun, dan 10.000 poin kontribusi dibutuhkan 5 tahun. Dalam keadaan normal, putra suci perlu mengkonsumsi banyak sumber daya untuk memperbaiki rantai, dan tidak mungkin membuang waktu untuk terus perbaiki senjata suci untuk mendapatkan poin kontribusi ini. Ini terlalu sulit. Setidaknya dibutuhkan 500 tahun untuk mengumpulkan 5 juta koin kontribusi. Dan Qin Chen akan dapat membeli spar waktu setelah 500 tahun. Sedangkan dia masih membutuhkan poin kontribusi untuk hal lainnya. Saint Vein kuno untuk perbaikan rantai membutuhkan poin kontribusi. Pembelian berbagai bahan membutuhkan poin kontribusi, dan pertukaran spar waktu juga membutuhkan poin kontribusi. Sekarang dia hanya dapat mengambil tugas pekerjaan surgawi. Selain memenggal master yang kuat, pasti ada banyak tugas lainnya. Namun, misi biasa tidak memiliki terlalu banyak poin kontribusi. Bahkan membunuh Master Yin dan Yang Lingjun hanya memiliki 30.000 poin kontribusi. Jadi Qin Chen harus melakukan beberapa tugas yang sangat sulit dan sangat tidak normal. Ayo pergi ke Mission Hall dulu. Saya percaya bahwa pekerjaan surgawi telah berdiri selama bertahun-tahun, dan pasti ada banyak tugas yang sangat sulit. Hanya dengan menyelesaikan tugas seperti itu saya bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Ucap Qin Chen mendesing. Melakukan apa yang dia pikirkan, Qin Chen tidak ragu lagi, berbalik dan langsung keluar dari kuil harta karun. Gerbang Shimen didorong terbuka, dan lelaki tua yang menjaga pintu membuka matanya dan melihat Qin Chen berjalan keluar darinya. Dia hanya mengangguk pada awalnya, tetapi semakin dia melihatnya, semakin dia terkejut, karena dia menemukan bahwa Qin Chen berjalan keluar memiliki aura yang dalam dan luas, dan ketika dia pertama kali masuk, ada perubahan yang mengejutkan.